Shalom. Barengan guys. Jadi aku. Sudah mendekati Natal, di mana-mana sudah mulai banyak pohon Natal ya Mas Yogi. Ya betul lah. Di TP udah begitu banyak pohon Natal. Aku yakin juga kakak-kakak pasti yakin juga di rumah kalian juga sudah ada banyak pohon Natal. Ngomongin soal Natal, pasti kita akan teringat kembali kalau Natal pasti ada hujan, ya kan? Pasti hujan di mana-mana. Surabaya hampir setiap hari nggak sih? Betul. Apalagi kita yang motor, ya kan Jody pakai jas hujan setiap hari. Hujannya lagi nggak rata lagi. Misalnya sekarang hujan, sekian enggak, gimana ya? Jas hujan kering, terus basah lagi. Motor udah dicuci, kayak Jody setiap hari cuci motor, kotor lagi. Sangat betul. Oke. Udah dicuci nggak kering-kering? Nah, baju. Tapi sekarang ada mesin cuci yang langsung kering. Tapi aku nggak punya kak. Oh iya. Oke, di minggu ini seperti biasa kita akan ibadah online. Sementara ini emang masih belum bisa ibadah tatap muka, padahal kita semua pengen ya kan? Ya nggak sih Kak? Kita Iya. pasti pengen dong yang namanya tatap muka. Tapi kita tahu sendiri kan Surabaya kembali memerah lagi. Jadi itu semua akan tergantung sama kita semua. Gimana kita menjaga protokol kesehatan setiap hari di rumah, dimanapun kita jangan lupa jangan lepas maskernya dimanapun, jangan sampai nggak pernah cuci tangan juga. Hati-hati, kesehatan itu akan kembali ke diri teman-teman sendiri, ya kan? Oke, di minggu ini kita akan belajar banyak tentang bersyukur. Sebelum kita memulai ibadah online ini, kita akan berdoa dipimpin oleh Kak Francisca. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kami pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami saat ini dapat menjalankan ibadah kembali ya Tuhan, meskipun hanya lewat online ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan Kau selalu menyertai kami ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, dan Kau berkati agar kami dapat mengerti dan membagikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, sehingga adik-adik dapat mengerti dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saya berdoa dengan kamu, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, yuk mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik, pertama Tawarik, pasalnya ke-16. Saja nama ya guys. Ya. Pertama Tawarik, pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-8 sampai 13. Kakak bacakan ya. Pertama Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan. Oke, sejauh ini bacaan firman Tuhan. Tadi kakak dari awal sudah sempat singgung dikit soal tema kita hari ini. Apakah hidup yang bersyukur pada Tuhan. Hidup yang bersyukur pada Tuhan. Oke, kita dari awal tadi baca firman ini, kita pasti sudah tahu kalau ini adalah kitab yang menggambarkan tentang rasa syukur, ya kan? Dari judulnya aja bisa dilihat nyanyian puji-pujian Daud. Nah, kakak akan sedikit
review tentang sejarahnya. Kakak sedikit bercerita tentang sejarahnya. Kenapa sih kok ada nyanyian puji-pujian Daud ini? Oke. Kita semua tahu kan kalau misalnya bangsa Israel itu dulunya sempat berada di Mesir begitu lama, ya kan. Terus setelah mereka mengalami perbudakan, mereka akhirnya dipimpin oleh salah seorang nabi, namanya siapa kan? Nabi Musa. Nabi Musa memimpin mereka untuk keluar dari bangsa Mesir. Akhirnya keluarlah bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada yang tahu kan berapa lama? 40 tahun. Oke, 40 tahun bangsa Israel akhirnya di padang gurun selama perjalanan. Padahal kalau bisa ditarik itu kan berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer gitu. Nggak sampai mungkin 1 tahun kalau misalnya mungkin jalan kaki. Apalagi kalau sekarang ada Honda Vario, ada Honda Revo, ya kan, cepat gitu, ada ferry segala macam. Itu akan memangkas waktu. Bayangkan mereka dulu jalan kaki dan itu makan waktu 40 tahun. Saking apanya? Saking tegar tengkungnya bangsa itu, saking keras kepala, itu nggak sih kan? Keras kepalanya bangsa itu, akhirnya mereka diputar-putar di bumi selama 40 tahun. Nah, ketika mereka berhasil keluar dari Mesir, kemudian mereka berhasil melewati 40 tahun, bahkan satu generasi habis, kemudian timbul generasi baru yang akan meneruskan mereka perjalanan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka akhirnya sampailah ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi nggak sampai di situ. Masuk ke tanah Kanaan pun mereka juga harus perang. Perang apa? Perang melawan bangsa-bangsa yang sudah berdiami tanah Kanaan tersebut. Karena mereka perang, mereka menang. Akhirnya mereka mendiami Kanaan itu dan akhirnya masuk ke zaman raja-raja, ya kan, Raja Saul, Raja Daud. Nah, di Raja Daud inilah nyanyian puji-pujian ini dibuat. Nah, kenapa kok Daud menaikkan puji-pujian syukur ini? Itu karena kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, sebetulnya ini adalah nyanyian syukur Daud ketika Daud setelah mengalahkan Filistin bersama dengan bangsa Israel. Tabut perjanjian yang semulanya sempat direbut oleh Filistin, kemudian tabut perjanjian itu ketika berada di negara tersebut ternyata mendatangkan musibah yang sangat besar. Ketika Filistin membawa tabut perjanjian tersebut, banyak musibah terjadi. Akhirnya tabut perjanjian itu dikembalikan lagi ke Israel di tempat yang namanya Kiryat Yearim. Nah, disitulah tabut perjanjian itu berada. Nah, tabut perjanjian ini kan suci nih. Dia itu benar-benar yang isinya, tahu nggak sih teman-teman tabut perjanjian? Kalau misalnya nggak tahu, nanti lihat di Google bisa ya, tulis aja tabut perjanjian, pasti nanti kelihatan. Itu kayak berupa apa ya? Ada yang tahu? Kak Jordi mungkin. Tabut perjanjian itu kayak apa kan? Kayak peti kotak gitu kan. Terus atasnya itu ada semacam patung malaikat, kayak gitulah intinya. Dan itu semua berlapis dengan emas. Bayangkan, emas 1 gram cincin aja sekarang udah gede, jutaan ya kan. Apalagi segitu peti semuanya emas. Dan itu suci, nggak sembarangan. Bahkan megang aja orang itu bisa mati. Itu terlihat ketika kita baca di sebelum-sebelumnya, saat tabut perjanjian itu dicoba dibawa oleh Daud dari Kiryat Yearim tadi menuju ke Yerusalem, ternyata gagal. Gagalnya kenapa? Karena ada salah seorang imam bernama Imam Usa. Ketika tabut itu dibawa, ya kan, terus hampir jatuh dan nggak sengaja Imam Usa ini memegang salah satu bagian dari tabut perjanjian itu. Nama bagian itu adalah kerub. Nah, kerub itu yang tadi kakak sudah ceritakan. Kerub itu adalah sebuah patung di atas seperti itu yang berbentuk malaikat yang ngambung. Itu adalah kerub. Nah, si Imam Musa ini berusaha memegang kerub itu supaya tabut perjanjian ini nggak sampai jatuh. Tapi ternyata si Imam Musa ini hidupnya tidak benar menurut Tuhan. Kembali seperti yang tadi kakak jelaskan, tabut perjanjian adalah benda yang sangat suci karena di dalamnya ada 2 log batu yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu tabut yang benar-benar suci. Nah, si Imam Musa ini nggak suci ternyata. Begitu dia megang, Tuhan marah dan akhirnya dia mati ketika dia megang kerub itu tadi. Dahsyat kan? Ya itulah kalau misalnya kita baca tentang perjanjian lama pasti kita mendengar tentang murka Allah dan segala macam, itu benar-benar serem. Beda sama kita baca perjanjian baru sehingga isinya cuma kasih dan dipromosikan sama Tuhan Yesus. Kembali lagi,
Nah, akhirnya setelah itu tabung perjanjian tersebut, ya kan, ditaruh di sebuah rumah orang Gad, namanya adalah Obed Edom. Ditaruh di situ untuk beberapa saat, kemudian baru akhirnya dibawa lagi ke Yerusalem dan Daud berhasil memindahkan tabung perjanjian itu ke Yerusalem. Nah, disinilah ketika Daud berhasil membawa tabung perjanjian itu, dibuatlah nyanyian syukur ini. Tapi kita nggak akan bahas lebih dalam tentang nyanyian syukur ini sebenarnya. Ini hanya perantara aja. Kakak akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ayat 8 sampai 10 dan ayat yang ke-11 sampai ke-13. Oke. Yang pertama ayat 8 sampai 10. Boleh dibaca Kak Jordi? Ayat yang ke-8, bersyukurlah pada Tuhan, panggilan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Oke. Kakak boleh minta tolong Kak Jordi di situ dari ayat yang ke-8 sampai 10, kira-kira ada berapa kata perintah dari ayat 8 sampai 10 boleh dihitung Kak? Boleh. Kapan ya? Maksudnya ada berapa perintah di situ? Oh, ada beberapa perintah. Bersyukurlah pada Tuhan. Satu, panggilan namanya. 2, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 3, bernyanyilah baginya. 4, bermasmurlah baginya. 5, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. 6, namanya, bermegahlah dalam namanya yang kudus. 7. Cukup. Ada 7 perkataan yang menyuruh kita untuk bersyukur di ayat yang 8 sampai 10. Teman-teman, kalau misalnya kita di zaman sekarang ini ya, mungkin dari kita ada yang sekolah di sekolah negeri atau sekolah umum. Kak Jordi, sekolah dulu SMA di mana kan? Kalau aku sih di swasta ya. Swasta umum ya? Iya. Bukan swasta yang Kristen kan? Saat aku kok swasta yang Kristen. Oh, swasta Kristen. Katolik dari SD sampai SMA. Katolik. Kalau Kasiska? Kasiska dulu di umum sih. Umum. Punyanya itu apa? Punyanya perusahaan. Oke, kalau Kak Paul sendiri di sekolah negeri yang dimana kita tahu sekolah negeri kan macam-macam ya kan, ada yang dari kepercayaan ini kakak Kristen puji Tuhan. Nah di situ kelihatan gitu loh bedanya ketika kita ngomong soal tadi bersyukurlah. Kalau kita ya orang Kristen, kita pasti tahu kalau misalnya apa, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dengan gratis, ya kan Kak? Ya, kita udah ditebus dengan gratis oleh Tuhan. Tugasnya kita itu apa sih? Ada yang tahu Kak Jordi? Asiska? Mengucap syukur. Bener nggak Kak Jordi? Benar. Mengucap syukur. Tugas kita cuma satu, yaitu mengucap syukur. Nggak lebih. Kita nggak dituntut untuk melakukan hal baik supaya kita mendapatkan hak atas surga. Iya nggak? Tapi kita sudah berhak atas surga dari awal ketika kita lahir, karena kita sudah ditebus. Oleh karena itu kita mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan bagi kita, ya kan? Dengan cara apa tadi? Nah itu lah. Ya ayat yang ke-8 sampai 10 tadi sudah dibacakan sama Kak Jordi. Bersyukurlah, perkenalkanlah, bernyanyilah, bermasmurlah, percakapanlah dan bermegahlah. Itu adalah 7 perintah yang untuk kita supaya bersyukur selalu menurut Daud. Artinya apa? Ini di sini Tuhan punya pesan buat kita. Bersyukurlah sampai benar-benar kamu tuh setiap hari itu bahkan bersyukur. Dulu kakak sih pernah tuh sama seorang hamba Tuhan, bahkan dia bilang gini, ketika kita minum, ya kan, ketika kita minum satu teguhan, itu harus ada satu kata, puji Tuhan. Kenapa kok gitu? Banyak orang juga yang di dunia ini yang kalau minum itu butuh bantuan alat segala macam, dan kita minum dengan itu dengan enaknya gitu.
itu wujud nyata dari bersyukur. Gak usah ngomong soal oh ya Tuhan sudah menebus kita, itu soal yang benar-benar sudah ya beda konteks lah ya. Tapi kalau yang dalam kehidupan sehari kita harus bersyukur. Memang kita sudah ditebus, dari situ kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi nggak hanya itu, nggak sampai di situ aja. Tapi dalam setiap aspek kehidupan kita harus bersyukur. Ada lagi nggak contohnya Cobi aspek bersyukur? Ya kalau bersyukur sih kan sekarang kan lagi sekolah, mungkin adik-adik biasanya kan banyak tugas juga kayak kalau di sekolah PR gitu. Ya jadi adik-adik teman-teman jangan ngeluh terus. Jadi harus kerjain aja lah. Yang penting kan nanti kan intinya kan selesai, terus kita juga bersyukur selalu gitu kan atas tugas-tugas kita. Kalau dibuat ngeluh nanti tambah ini kan, tambah pusing kitanya. Gitu. Itu kalau di sekolah, misalnya di rumah nggak Siska, mungkin ada contoh? Mengucap syukur untuk ini aja sih sebenarnya, kayak setiap pagi bangun tidur diberi nafas baru sama Tuhan, itu kan pasti juga harus mengucap syukur juga. Nah, bangun pagi ketika kita mengambil nafas dengan gratis dengan sehat itu bersyukur. Nah itu masih banyak banget contoh-contoh bersyukur yang mestinya kita sudah bersyukur ketika kita mendapatkan hak itu, ya kan? Banyak aspek yang kita harus bersyukur, gak hanya tadi yang sudah disampaikan oleh Jody dan Ariska. Masih banyak hal yang kita harus bersyukur, apalagi masalah. Kita pasti hidup di dunia ini nggak mungkin nggak menemukan yang namanya masalah, ya kan? Ada aja. Bahkan anak kecil pun sudah punya masalah sejak kecil. Susu habis itu masalah buat mereka. Iya benar. Susu habis, terus misalnya Mainan rusak itu masalah buat mereka gitu loh. Itu masalah kecil yang mereka hadapi. Sampai kita tua, bahkan sampai nanti kita sudah dipanggil Tuhan. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan masalah. Pasti akan ada masalah. Oleh karena itu, ketika ada problem solving atau penyelesaian masalah atas masalah kita harus tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Oke. Kemudian bagian yang kedua, tadi kan sudah soal bersyukur ayat 8 sampai 10. Bagian kedua adalah ayat 11 sampai 13. Kita tahu kasih sekali baca. ayat 11 sampai 13. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan. Oke. Yang ayat 8 sampai 10 tadi kan kita berbicara tentang bersyukur. Kalau yang ayat 11 sampai 13 kita akan lebih berbicara tentang carilah Tuhan. Kalau tadi kita sudah ngomong tentang bersyukur, ya oke, orang Kristen memang kita dituntut untuk bersyukur. Tapi nggak cukup sampai di situ, kita dituntut untuk cari kerajaan Tuhan, cari Tuhan. Ayat yang pertama, ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Nah ini yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kita kalau punya masalah, dengan kacau dia sekarang? Ketika kita punya masalah, kita waktu itu juga mengukur kemampuan kita lebih tinggi daripada kemampuan Tuhan. Pernah nggak? Karena biasanya kalau misalnya kakak ya punya masalah tuh kadang langsung bingung, panik, terus kayak lupa gitu kalau misalnya ada Tuhan yang di atas segala-galanya yang pasti bisa nolong kita untuk melewati masalah itu gitu. Iya, aja. Kalau aku sih kalau ada masalah yang pertama pasti langsung ya manusiawi kayak pasti langsung ke temen gitu kan ngomongnya. Teman curhat. Iya pasti. Jadi sering lupa kalau harus berdoa dulu lah. Berdoa. Iya. Emang kita ini memang sering ya. Misalnya kakak aja juga memang manusia, kakak nggak akan bohong gitu loh. Pasti kita juga ketika ada masalah nggak mungkin itu mungkin probabilitasnya sekitar 90% ke atas pasti kita nggak akan langsung cari Tuhan. Ya Pak iya, pasti iya. Pasti kita apa? Bingung dulu, gopo dulu, gopo dulu. Bingung apa ini gimana caranya? Terus apa paling cilakannya lagi? Kita tuh mengukur kemampuan Tuhan itu di bawahnya kemampuan kita. Itu berdosa teman-teman. Karena kita tuh sudah dalam masalah. Kaiso ini Tuhan, kaiso. Tuhan belum bisa. Coba 5.000 orang itu masalah. Ditambah lagi cuma ada peristiwa 5 dibalikan. Itu masalah. Tapi Tuhan buat jadi masalah enggak? Enggak. Ya kan? Ada badai segitu besarnya, cuma ada perahu kecil segitu kecilnya. Bahkan Titanic pun beribu-ribu kali lebih besar daripada perang itu.
Yesus ada di batu itu. Jadi masalah nggak? Cuma disuruh diem itu badai, diem. Ya kan? Apa sih masalahnya? Kalau masalahnya hanya di dunia ini, Tuhan itu buat Tuhan itu kecil, ya kan? Masalah apa sih? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pacar, masalah apa? Masalah PR segala macam. Nggak ada itu, nggak ada apanya buat Tuhan. Pasti ada penyelesaiannya kalau kita bermain Tuhan. Kembali yang dikatakan Kak Jody tadi. Pokoknya segala masalah kita ada masalah, ya kan? Jangan dulu bingung dulu. Coba sekali waktu ketika ada masalah duduk dulu, atau nggak usah dulu, misalnya nggak pasang nggak lagi duduk, pas berdiri kalian merenung 2 detik aja, Tuhan tolong, itu aja. Pertama kali ketika kalian ada masalah, coba taruh Tuhan di yang pertama, prioritas kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Pasti senantiasa masalah kalian pasti akan ada jalan keluarnya. Kira-kira Jody sama Kak Siska, selama ini ketika punya masalah sampai saat ini berhasil nggak diselesaikan masalah? Berhasil. Pak Jody, berhasil kan? Nggak mungkin kalau misalnya kita nggak berhasil mengatasi masalah kita hari ini, kita ada di tempat ini sekarang, iya kan? Benar. Pasti kita udah ada di tempat lain. Contohnya bunuh diri, pergi ke pergaulan bebas, narkoba dan segala macam, seks bebas dan segala macam. Itu ada segala macam alasan untuk kita untuk terjun ke pergaulan bebas karena kita mendapatkan masalah ya Pak ya. Kadang kita menjadikan itu sebagai suatu pelampiasan ketika kita mendapatkan masalah. Oh Kak, aku ngerokok supaya apa? Supaya aku bisa tenang. Mana ada? Nggak ada di dalam bukusnya rokok itu rokok menyelesaikan masalah. Nggak ada. Yang ada rokok membunuh. Bener nggak? Nggak ada di dalam bungkusnya narkoba itu menyelesaikan masalah. Tidak ada. Pasti nggak ada. Masalah cuma bisa diselesaikan ketika kalian bergabung sama Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi teman-teman, mulai sekarang ini juga berlaku buat Kak Paulus, Kak Siska sama Kak Jody. Ketika kalian mendapatkan masalah, ketika kalian mendapatkan apapun problematika dalam kehidupan kita, coba yang pertama bawa Tuhan dalam prioritas kita yang pertama untuk menyelesaikan masalah. Pasti di situ ada solusi. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Dalam apapun keadaan yang kalian hadapi, dalam masalah apapun, dalam kondisi bagaimanapun, bersyukur karena itu Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup adik-adik semua. Betul. Bersyukur karena misalnya kita punya masalah, kita bersyukur nggak sih? Bersyukur, harusnya bersyukur, tapi kadang kan kayak susah ya kayak. Tapi harusnya kita tuh kayak tetap bersyukur karena masalah itu hadir juga kan karena atas izin Tuhan. Benar nggak Kak? Benar. Benar. Masalah itu ada karena juga ada izin Tuhan. Benar nggak Kak Siska? Kita udah masalah sekarang, bisa jadi masalah itu adalah satu batu loncatan untuk kita supaya terhindar dari masalah yang lebih besar dari yang akan datang. Bisa Tuhan atur seperti itu. Tuhan itu bahkan kita belum bangun, Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatu. Iya nggak sih? Sebelum kita bangun, Tuhan itu sudah merancangkan segala. Sebelum kita lahir bahkan, sebelum orang tua kita bertemu, itu Tuhan sudah merancangkan kehidupanmu. Tinggal kamu mau nggak diatur sama Tuhan? Kamu mau nggak bersyukur? Kamu mau nggak menaruh Tuhan jadi prioritas pertama? Oke? Oke. Amin ya Kak. Amin. Setelah pembicaraan kita memberikan firman tentang bersyukur, karena kita tetap harus bersyukur sama mengatakan Tuhan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bersama dipimpin oleh Kak Jody. Mari teman-teman TT dan Kak Paulus dan Kak Siska, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami dari awal firman tadi hingga selesai Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarilah kami bukan hanya untuk menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga di firman tadi kami dapat belajar selalu bersyukur Tuhan. Ajarilah setiap kami Tuhan untuk hidup bersyukur ya Tuhan di balik setiap masalah kami Tuhan. Ketika kami ada masalah, kami tidak selalu mengandalkan teman-teman kami Tuhan, sahabat-sahabat kami, tapi yang terlebih dahulu kami andalkan adalah Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua kami, Engkau memberkati adik kakak kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah ya Tuhan, masa pendidikan ya Tuhan. Walaupun sekarang sedang dalam keadaan online ya Tuhan,
Kiranya Engkau memberkati sekolah kami agar kami selalu rajin dalam bersekolah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar di Indonesia ini Tuhan, virus COVID-19 ini segera berakhir Tuhan, agar kami dapat kembali lagi bersekolah dan menjalankan aktivitas kami dengan normal Tuhan. Dan kami juga ingin bergereja Tuhan, berkumpul lagi bersama-sama dengan teman-teman kami di ibadah PT setiap hari Minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam namamu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Selanjutnya adalah warta teruna. Oke. Warta teruna minggu ini sama aja seperti warta teruna sebelumnya. Teman-teman tetap jaga saat teduhnya, yang bolong-bolong diusahakan tetap hijau, yang tidak pernah sama sekali bersatu teduh, ayo mulai bangun persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Selanjutnya minggu depan kita masih tetap ada ibadah daring buat teman-teman yang di rumah tidak ibadah di gereja, menonton video di YouTube kita, channel apa kan? Channel GBB Maranatha Surabaya untuk mengikuti ibadah online dari PT. Selanjutnya teman-teman persembahan, tentang persembahan teman-teman bisa berikan lewat orang tua atau ketika teman-teman datang ke gereja ke hari Minggu, teman-teman bisa ngasih langsung persembahan ke kantong persembahan, atau jika teman-teman berhalangan hadir atau tidak sempat daftar untuk hadir di ibadah Minggu, teman-teman boleh transfer. Ada juga OVO atau link aja atau GoPay, di situ juga ada. Teman-teman kalau mau cek bisa cek di video yang di live streaming di gereja ataupun di Instagramnya GBB Maranatha Surabaya. Oke. Selanjutnya jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan supaya COVID-19 dari Indonesia dan khususnya di kota Surabaya kita tercinta ini cepat hilang dan kita dapat bertemu kembali. Nah, kemudian tetap jaga saat teduh, tetap jaga bersyukur dengan Tuhan. Dan yang paling penting, jangan sampai kalian tidak bersyukur dan tidak mencari kerajaan Tuhan, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Cukup nggak? Cukup nggak? Jangan lupa selalu bersyukur ya teman-teman. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.